kamu datang ke sini untuk buktikan pemahaman atau sekedar penghafalan? Bukan cuma hafal dong Bu, saya siap memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman saya. Apa yang menjadi prinsip utama dalam keuangan syariah? Prinsipnya ada 3 Bu, larangan riba, gharar, dan maisir. Jadi intinya semuanya harus jelas, adil, dan saling menguntungkan. Selain itu juga ada prinsip diri dalam keuangan syariah. Ada 5 prinsipnya: ketuhanan, keadilan, tanggung jawab, keseimbangan, dan kehendak bebas. Contohnya, kalau Bu Nur memberi modal kepada Pak Budi untuk usaha ternak dan mereka membuat kesepakatan di awal, maka itu namanya mudharabah. Oke, lanjut. Menurut kamu, siapa yang sebenarnya mengawasi lembaga keuangan syariah di Indonesia? Secara hukum, lembaga keuangan syariah tunduk kepada Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008. OJK yang awasi operasionalnya, dan Bank Indonesia yang pegang kebijakan moneternya. Tapi kita juga nggak main lokal doang Bu, ada standar global seperti AAOIFI dan IFSC agar kita bisa bersaing secara internasional. Menarik. Apa bedanya bank syariah dengan bank konvensional? Singkatnya saja. Kalau bank konvensional itu kasih pinjaman lalu minta bunga. Tapi kalau bank syariah seperti partner kita untuk berbisnis. Seperti menggunakan prinsip bagi hasil dan pembiayaannya menggunakan berbagai macam akad. Contohnya, akad murabahah untuk jual beli dan akad ijarah untuk sewa menyewa. Dan semuanya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi halal Bu. Oke, kamu nggak ngarang. Lembaga keuangan syariah itu cuma bank? Oh tidak Bu, lembaga keuangan syariah itu sangat luas. Seperti ada pemberdayaan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan ada juga BMT. BMT itu sebuah koperasi syariah yang membantu warga kecil. Jadi dari level kota sampai desa, semuanya ikut merasakan. Familiar. Kalau saya mau modal usaha, apa yang mungkin saya pakai? Tergantung kebutuhan Bu, kalau beli barang dagangan bisa pakai akad murabahah. Nah, contohnya Bank syariah membeli dulu barangnya lalu diberikan ke nasabah dengan margin yang jelas. Kalau mau usaha bareng teman itu bisa menggunakan akad musyarakah, modal bareng dan untung rugi bareng. Dan kalau mau sewa motor buat jualan itu menggunakan akad ijarah. Oke. Apa dampak lembaga keuangan syariah untuk masyarakat kecil? Besar Bu, lembaga keuangan syariah bisa bantu UMKM yang biasanya susah mendapatkan pinjaman dari bank konvensional. Petani dan pedagang bisa pinjam modal lewat BMT, tapi tantangannya banyak sekali yang belum mengerti sistemnya. Dan saya rasa literasi keuangan syariah harus dikejar. Oke, lanjut. Fintech syariah relevan nggak? Relevan banget Bu, fintech syariah itu jawaban dari generasi digital. Ada crowdfunding halal, e-wallet syariah, digital banking, semua itu bisa bantu dalam akses layanan keuangan syariah. Tapi regulasinya harus kuat dan masyarakat harus melek digital. Oh, teknologi. Etika itu penting nggak di lembaga keuangan syariah? Penting banget Bu, syariah itu bukan cuma produk tapi juga tentang cara kerja. Etika Islam itu dasar. Yang pertama jujur, yang kedua amanah, dan yang ketiga profesional. Selain itu juga ada DPS yang mengawasi agar transaksi tetap berjalan dengan lancar, halal, dan beres. Yang terakhir tadi saya suka. Lembaga keuangan syariah untuk kedepannya jadi peluang atau masalah? Dua-duanya Bu, peluangnya besar, masyarakat makin melek syariah. Tapi tantangannya juga nyata, saingan konvensional, kurangnya inovasi, dan teknologi belum merata. Jadi solusinya edukasi, kolaborasi, dan digitalisasi. Terakhir, kenapa saya harus pilih kamu? Karena saya paham konteksnya Bu, dan saya yakin bahwa lembaga keuangan syariah bukan hanya soal hafalan, tapi soal solusi nyata untuk ekonomi yang adil.